Sang Bapak Proklamasi Bung Karno adalah presiden pertama yang gagah menentang kolonialisme dan imperialisme. Angkatan Laut di era Soekarno adalah yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Menjadi salah satu presiden yang disegani dunia. Konferensi Asia Afrika di Bandung di tahun 1955 yang berujung pada pembentukan gerakan non-blok dimotori salah satunya oleh beliau. Namun beliau juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satunya adalah persoalan wanita. Malah sempat dikabarkan beliau kena semprot oleh Bung Tomo tatkala terdengar isu Bung Karno akan menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang, Hartini. Semua orang tahu bahwa Bung Karno telah menikah lebih dari 2 kali, tapi tidak elok menyerang hal-hal personal seseorang. Mari kita lihat secara sosial saja. Soekarno ambisius dalam membangun negara yang masih muda. Salah satunya di bidang olahraga yang dimulai dari meja judi. Kala itu Indonesia membutuhkan dana segar untuk membangun infrastruktur, maka tercetuslah turnamen Toto, di mana semua pertandingan olahraga yang menarik dari level manapun ditaruhkan dengan uang. Turnamen Toto digelar sekali dalam setahun sejak 1951 dan berhenti di tahun 1979. Selama masa sulit itu, beliau malah sempat mengalokasikan dana untuk proyek mercusuar demi sebuah gengsi. Demi pembangunan, ia rela ikut andil dalam Romusa. Dalam buku berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, dijabarkan bagaimana ia memanfaatkan kerjasama dengan Jepang dengan merayu warga ikut dalam kerja paksa. Dilakukannya karena harus terus berkonsolidasi dengan kekuatan besar sembari menunggu tiba masanya Jepang jatuh dan warga mengambil alih semuanya. Maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Di era Soekarno, Kus Plus pernah dipenjara tahun 1965 tanpa proses pengadilan. 4 saudara ini dianggap kebarat-baratan. 2 tahun sebelumnya, Soekarno menerbitkan penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 yang melarang musik-musik berbau barat. Karena dianggap kontra revolusi, tidak berkarakter kebangsaan dan mengajarkan hura-hura. Setelah mempertanyakan persoalan pribadi Bung Karno, hubungannya dengan Bung Tomo makin buruk. Bung Tomo atau Sutomo adalah pemimpin militer selama Revolusi Nasional Indonesia. Berperan aktif dalam pertempuran Surabaya ketika Inggris menyerang kota di tahun 1945. Yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dan yang kini dirayakan sebagai Hari Pahlawan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Mendirikan dan memimpin milisi Indonesia di Surabaya, Front Revolusi Rakyat Indonesia atau BPRI. Mata jernih yang berapi-api, suara lantang dan penuh emosional. Bung Tomo dicitrakan sebagai sosok prajurit perang yang sangar. Tapi sebuah utas menjelaskan beberapa sisi kelam Bung Tomo. Di periode bersiap di masa-masa revolusi nasional, Bung Tomo dan milisinya melakukan eksekusi tanpa pembelaan terhadap warga sipil Eropa, warga keturunan Tionghoa, serta warga blasteran Inggris India. Hal inilah yang kemudian dianggap aneh. Bisa jadi Hari Pahlawan yang selama ini kita rayakan adalah hari pembantaian orang tak bersenjata. Mungkin karena itulah bambu runcing bisa menang. Sejarawan Australia Frank Palmos dalam bukunya berjudul Surabaya 1945, Sakral Tanahku, bahkan melihat kepahlawanan Bung Tomo adalah sebuah kecelakaan sejarah. Fotonya yang ikonik yang dianggap heroik selama ini oleh warga dianggap sebuah mitos. Melansir Merdeka, sejarawan Unair mengatakan foto itu diambil di hotel sebelum ia berpangkat militer dengan pose sentuhan dari pengarah gaya. Suharyo, teman dekat Sutomo yang diwawancarai Palmos, mengatakan bahwa Sutomo belum pernah bertempur di jalanan Surabaya. Orasi-orasi pembakar semangat itu diteriakkan lewat radio, dan itu pun dianggap blunder karena pemuda yang berkumpul di satu titik menjadi sasaran empuk musuh yang cerdas. Buku sejarah bukan kitab wajib yang menjadi rujukan utama. Buku sejarah harus terus diperiksa, diverifikasi, dan diupdate. Perang Padri selama ini dinarasikan sebagai perang warga Minangkabau di Sumatera Barat melawan kolonial Belanda. Bisa jadi benar, tapi sedikit melebih-lebihkan. Karena ini adalah perang panjang, dari tahun 1803 sampai 1837.
yang dalam rentang waktu itu banyak yang bisa terjadi, termasuk pembersihan praktik adat tua sebelum Islam datang yang dipelopori oleh Tuan Kunantuo. Ia melakukannya dengan cara diskusi, edukasi, dan protes publik. Ia menunjuk murid-muridnya memimpin surau di desa-desa untuk menyebarkan pemahaman. Mereka adalah para haji yang baru pulang dari Mekah dan terinspirasi akan penaklukan Mekah oleh kaum pembaharu. Mereka lah yang disebut kaum Padri, yang melakukan pembersihan dengan cara yang ekstrim dan dipenuhi kekerasan. Ketika merasa terhina dengan kritikan Tuan Kunantuo yang tidak suka dengan cara mereka, kaum Padri lantas menyerang dan membakar desa pusat ajaran Nantuo, juga menghasut pembunuhan ulama di tahun 1815. Kaum Padri setelah itu makin menjadi-jadi dengan melakukan perbudakan terhadap orang Batak, memaksa mereka menanam kopi dan memaksa warga adat untuk berpakaian putih dan memanjangkan janggut. Salah satu pemimpin Padri yang paling populer adalah Tuan Ko Imam Bonjol yang pada 6 November 1973 diangkat sebagai pahlawan nasional. Namun di kemudian hari, naskah kepahlawanannya digugat oleh orang-orang Batak karena sejarah hitam ini. Dalam petisi itu Imam Bonjol dituduh berkhianat pada kerajaan Islam Minangkabau Pagaruyung, melanggar HAM dengan memimpin pembantaian keluarga kerajaan, serta menginvasi tanah Batak yang menewaskan ribuan hingga lebih dari 1 juta jiwa, bahkan berakhir dengan tewasnya Sisingamangaraja X. Ia juga dinilai bertanggung jawab atas masuknya penjajah Belanda di Sumatera Utara dan Minangkabau. Tuan Ko Imam Bonjol sempat menyesali hal ini karena menurutnya sudah menyimpang jauh dari ajaran agama. Namun hingga sekarang namanya tetap dikagumi oleh banyak orang.